Dua kapal milik pengusaha dilepas saat launching perdana ekspor di Pelabuhan Kuala Langsa yang digagas Pemko Langsa pada Selasa kemarin. Kapal tersebut dilepas membawa ikan dan barang campuran tujuan negara Malaysia dan Thailand. Menurut Said Mahdum, pelayaran ini akan menggunakan dua unit kapal kayu, yaitu KM Nagata 75 GT milik Muslim dari Banda Aceh dan KM Bowou Farungo 108 GT milik Anto dari Tanjung Balai Asahan. Kedua kapal tersebut termasuk dalam jenis General Cargo yang bisa membawa muatan barang campuran. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan reporter Serambi News, Zubir. Ya, terima kasih Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh dapat kita laporkan yaitu tepatnya di Kota Langsa. Kemarin telah dilakukan launching untuk ekspor perdana dari Pelabuhan Kuala Langsa yang berada di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pada launching ekspor perdana tersebut, berangkat dua unit kapal yang membawa barang ekspor berupa ikan segar dan termasuk barang-barang pertanian dan sejenis lainnya. Dengan tujuan kedua kapal tersebut yaitu ke daerah pasar atau negara tujuan Thailand dan Malaysia yang berada dekat dengan posisi pelabuhan Kuala Langsa dengan perakiraan jarak tempuh sekitar 20 hingga 24 jam untuk jenis kapal angkut atau kapal layar. Launching perdana tersebut dilakukan setelah cukup lama pelabuhan ini tidak beraktivitas atau tidak adanya izin ekspor dan impor dari pemerintah pusat. Namun saat ini pemerintah pusat telah membuka keran tersebut, yaitu memperbolehkan pengusaha melakukan ekspor barang komoditi lokal maupun yaitu dalam artian lokal Aceh dan sekitarnya dan provinsi sekitarnya. Status pelabuhan ini diinformasikan dibebaskan untuk pengusaha mana saja yang ingin berinvestasi melalui pelabuhan Kuala Langsa ini. Sedikit kita sampaikan sejarah dari keberadaan pelabuhan ini. Dahulunya sekitar tahun 1900-an pelabuhan ini diberi nama Teluk Langsa yang keberadaannya cukup dekat atau berada di antara Selat Malaka yang jaraknya cukup dekat untuk menuju negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan negara sekitar lainnya. Namun selama ini pelabuhan ini tidak diaktifkan atau tidak bisa diaktifkan karena berbagai regulasi dan hal-hal lainnya. Sehingga saat ini, selama ratusan tahun mungkin, semua komoditi dari Provinsi Aceh harus dibawa melalui jalur darat ke Sumatera Utara untuk diekspor atau dibawa ke luar negeri maupun ke luar pulau di Indonesia lainnya melalui pelabuhan Belawan. Namun jika pelabuhan ini diaktifkan dan terbuka, maka otomatis barang-barang baik barang kebutuhan pokok dari luar Aceh untuk masuk ke Aceh akan lebih cepat sampai dan mungkin kos perjalanannya lebih murah. Namun selama ini semua komoditi tersebut, baik komoditi yang harus dikeluarkan dari Aceh maupun komoditi bahan sembako dan tekstil lainnya yang dimasukkan ke Aceh harus melalui jalur darat menggunakan mobil angkut yang tentunya memiliki kos lebih tinggi dan waktu lebih lama. Sehingga barang pokok di Aceh ini tentunya lebih mahal daripada barang yang terjual contohnya seperti di Sumatera Utara. Misi untuk mengaktifkan pelabuhan ini telah dilakukan sejak wali kota terdahulu, yaitu dari almarhum Zulkifli Jainon, berlanjut hingga 2 periode selanjutnya Marzuki Usman Abdullah atau Tuki Suum dengan Marzuki Hamid, dan saat ini disambung lagi oleh PJ Wali Kota Langsa yaitu Said Mahdum.
Pada launching perdana kemarin juga dihadiri oleh penasihat dari Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Profesor Orakim Dahuri, yang juga mantan Menteri terkait, yaitu mantan Menteri Perikanan dan Kelautan era Presiden SBY, yang saat ini merupakan guru besar di Fakultas Perikanan dan Kelautan ITB. Dia berharap saat memberi arahan pada launching kemarin di pelabuhan, dia berharap pelabuhan ini benar-benar nanti akan aktif dan bisa menjadi pembuka peluang untuk kesejahteraan Indonesia pada umumnya, untuk memulai kembali ekspor Indonesia yang saat ini menurutnya cukup terbatas, yaitu hanya CPO yang lebih besar, yaitu hingga mencapai 80% hanya CPO, sedangkan komoditi lain kurang. Sedangkan seperti negara Malaysia, menurut profesor ini, saat ini seharusnya Indonesia malu dengan Malaysia. Saat ini mereka mampu mengekspor keluar semua komoditi yang telah mereka olah, seperti coklat yang tidak kalah dengan coklat Belgia, yang mereka ekspor hingga 75%. Barang ekspor yang mereka lakukan saat ini oleh negara tersebut hingga 75%. Padahal dahulunya Indonesia dengan Malaysia, malahan Indonesia berada di lebih maju daripada Indonesia. Sementara PJ Wali Kota Langsa, Insinyur Saim Adum, mengajak para investor maupun pengusaha untuk berinvestasi di pelabuhan, dengan berjanji pihaknya akan memberikan keringanan semua administrasi perizinan. Dan hal ini juga PJ Wali Kota juga berharap dukungan penuh dari pihak KSOP, Pelindo, terutama pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk benar-benar mendukung sepenuhnya keberlanjutan pelabuhan Kuala Langsa ini. Bahkan sebelumnya Menteri Perhubungan Pak Budi telah meninjau pelabuhan Kuala Langsa untuk melihat muara masuk untuk ke pelabuhan yang terjadi penanggalan, yang kabarnya dalam waktu dekat ini akan dilakukan pengerukan sehingga kapal-kapal bermuatan ratusan ton bisa masuk ke pelabuhan. Namun saat ini karena belum dilakukan pengerukan, kapasitas kapal yang bisa masuk ke pelabuhan tersebut di antara 100 hingga 200 ton saja. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih rekan supir atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.